Shalom ibu-ibu, hari ini saya akan membawakan materi berjudul Valuable Relationship with God. Setiap orang perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah dasar untuk menjalani kehidupan kita. Kita dapat membacanya dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Kalau demikian, bagaimana caranya kita memprioritaskan hidup kita dengan Tuhan? Tentu kita perlu memberikan waktu yang khusus untuk bergumul atau berelasi dengan Tuhan. Karena demikianlah yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita ketika Tuhan Yesus juga membangun relasi dengan Allah Bapanya. Nah, kenapa kita sangat memerlukan hubungan yang melekat dan dekat dengan Tuhan? Sebab Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk kita bersandar, sebab kita manusia memiliki begitu banyak keterbatasan untuk mengelola kehidupan kita. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita tidak sampai ya seperti apa yang pencipta kita miliki, sehingga kita terus-menerus membutuhkan pertolongan Tuhan, karena di dalam hidup kita ada begitu banyak tekanan hidup yang mungkin juga akan membuat kita merasa lemah. Nah, di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 saya akan bacakan buat kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Luar biasa ya, ketika kita mengakui Tuhan, maka di dalamnya ada begitu banyak hal yang kita bisa peroleh. Terlebih lagi janji Tuhan untuk meluruskan jalan kita. Yang kedua, ketika kita berakar pada sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita tidak mudah rapuh. Karena ketika kita berhadapan dengan tantangan, baik itu tantangan kita sebagai seorang perempuan pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, pendeta, chef, atau mahasiswa mungkin, dan mungkin gelar-gelar lainnya, kita akan selalu memperoleh kekuatan di dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Karena hanya pada Tuhanlah tersedia kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan terkadang mendidik kita supaya kita piawai serta tetap kuat di dalam menjalani tekanan-tekanan hidup kita. Nah, yang ketiga, kenapa setiap orang perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka segala kelemahan dan keberdosaan kita telah diampuni. Namun seringkali kita ya sangat sulit untuk meyakinkan itu pada diri kita, bahwa kita sudah diampuni, kita sudah mendapat janji-janji berkat di dalam kehidupan kita. Karena sebagai manusia terkadang kita lebih fokus dan sibuk untuk menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan kita, serta terkadang kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih erat, lebih dalam dengan Tuhan. Nah, ketika kesalahan kita terus kita pikirkan, padahal Yesus Kristus telah membersihkan kita dari segala yang kita lakukan, maka kita harus yakin bahwa Tuhan menuntun hidup kita agar kita semakin hari semakin berkilau. Nah, inilah hidup sukacita dalam Tuhan. Saya ingin sharing ya, bagaimana saya juga dulu mengalami kehidupan yang relasinya tidak terlalu dekat dengan Tuhan.
Jadi saya kadang punya waktu pribadi dengan Tuhan, tapi mungkin itu kadang saya lakukan 3 hari dalam seminggu, atau kadang juga 2 hari dalam seminggu, minimal 2 hari dalam seminggu. Itu pun paling lama 15 sampai 30 menit. Namun ketika saya belajar untuk memberikan waktu pada Tuhan, ketika waktu itu saya benar-benar memiliki satu beban di dalam hidup yang saya rasa saya sudah tidak mampu, disitulah saya berkomitmen untuk saya harus membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan. Lalu saya mulai mengerjakannya itu walaupun jatuh bangun ya. Kadang bisa melakukannya itu seminggu full, tapi kadang juga ada bolong-bolongnya. Tapi saya bersyukur ketika saya berjuang, berusaha, berproses dengan hal-hal itu ya, dengan persoalan-persoalan di dalam kehidupan saya, dan saya membawanya itu kepada Tuhan di dalam setiap hari, dalam waktu-waktu doa saya, maka saya dapat merasakan bagaimana hikmat dan kekuatan Tuhan boleh menuntun saya setiap hari. Walaupun jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa segala beban kehidupan kita itu hilang. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menuntun kita untuk bersama-sama melewati setiap pergumulan, setiap musim-musim di dalam kehidupan kita. Nah, kekuatan dan hikmat yang kalau dalam tanda kutip supernatural ini hanya bisa kita dapat dari Tuhan. Dan kita dapat merasakan itu ketika kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, seperti relasi kita dengan orang tua kita, dengan ayah kita mungkin ya. Kalau kita minta apa-apa, tidak selalu kita dapat, tetapi kita selalu ada di dekat ayah kita yang akan membantu dan menolong kita untuk mencarikan jalan keluarnya mungkin, atau untuk memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Nah, lalu bagaimana ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita? Tentunya kita juga pasti akan hidup menghasilkan buah, dan itu yang sangat diharapkan ya. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita hidup menghasilkan buah. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat melekat, berakar, dan hidup di dalam Kristus? Tentunya kita perlu menyediakan waktu khusus. Kalau seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya memiliki waktu untuk duduk bersama Tuhan ya paling 15 menit, paling lama 30 menit. Tapi setelah saya berkomitmen dan saya mengalami waktu-waktu yang indah dengan Tuhan, saya bisa memiliki waktu bersama Tuhan 1 jam, bahkan bisa 1 jam lebih. Saya bisa menulis apa yang saya dapatkan ya hari itu, rema, ataupun misalnya saya baca renungan-renungan dari orang lain, saya juga bisa mendapatkan hal-hal baru, baik dari pengalaman mereka. Nah, kita dapat menyediakan waktu supaya lebih fokus, lebih terarah. Pertama tentunya kita harus membaca firman Tuhan, lalu kita menerimanya. Tentu membaca dan menerima firman Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, kita perlu merenungkannya sambil mengakui dosa-dosa kita, lalu meminta penggenapan janjinya supaya kita juga dapat merubah cara hidup kita atau kelakuan kita. Nah, lalu selanjutnya kita berkomitmen untuk mengikuti firman Tuhan dan menjadikan itu sebagai model atau cara hidup kita sehari-hari. Yang ketiga,
kita tentu harus melakukan firman Tuhan. Memang berat ya, tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi kembali lagi, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, Tuhan akan menuntun dan memampukan kita melewati setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ketika kita sudah menerima berkat-berkat, kebaikan, ketika Tuhan sudah memulihkan, ketika Tuhan sudah berproses bersama-sama dengan kita, ketika kita sudah dapat melewati hari-hari kita yang berat bersama Tuhan, jangan lupa untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain, baik itu dalam keluarga yang terdekat kita, saudara-saudara kita, atau tetangga kita, teman kerja kita, teman kuliah kita, teman di sekolah kita. Mari kita bagikan firman itu melalui perbuatan, perkataan, dan mungkin juga melalui talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.